Di rumah Johan sering menghabiskan waktu bersama Salma, ibu mertua Rina yang masih terlihat muda dan mempesona di usia 45 tahun. Salma adalah sosok yang penuh perhatian keibuan namun juga memiliki sisi humor yang membuat suasana rumah selalu nyaman. Mereka sering berbincang di sore hari sambil minum teh. Johan mulai merasa kagum dengan kedewasaan dan kehangatan Salma yang mengingatkannya pada sosok ibunya yang telah lama tiada. Suatu sore, Salma mengajarkan Johan memasak resep favorit Rina. Saat itu Johan tak bisa menghindari detak jantungnya yang tiba-tiba berdegup lebih cepat saat Salma tersenyum dan membetulkan posisi apron di tubuhnya. Ia sadar bahwa rasa kagumnya mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Johan berusaha mengalihkan perasaan itu. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah bahkan menawarkan diri untuk lembur di kantor. Namun setiap kali ia pulang dan melihat Salma yang menyambutnya dengan senyuman, perasaan itu kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Suatu malam, saat mereka menonton televisi bersama, Salma tiba-tiba bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Johan hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan pergolakan dalam hatinya. "Saya baik, Bu, hanya sedikit lelah," jawabnya. Namun Salma tidak bodoh. Ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan Johan. Ia tetap menjaga batas sebagai seorang ibu mertua meskipun ia mulai merasa ada perhatian khusus yang diberikan Johan padanya. Ketika Rina pulang dari pekerjaannya di luar kota, Johan merasa lega sekaligus bersalah. Ia memutuskan untuk fokus kembali pada istrinya, mengingatkan dirinya bahwa Rina adalah wanita yang ia pilih untuk dicintai dan dihormati. Johan menyadari bahwa perasaan kepada Salma hanyalah hasil dari kekosongan emosional yang ia rasakan saat Rina sering tidak ada. Ia pun berusaha lebih terbuka dengan Rina tentang kebutuhan emosionalnya dan mereka mulai merencanakan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama meski di tengah kesibukan pekerjaan. Waktu terus berjalan dan meskipun Johan berusaha keras menekan perasaannya, situasi justru membawa mereka semakin dekat. Rina kembali ditugaskan bekerja di luar kota selama beberapa bulan. Dalam kesendiriannya, Johan kembali menemukan kenyamanan di sisi Salma. Hubungan mereka perlahan berubah tanpa disadari. Momen-momen kecil seperti menyiapkan makan bersama, berbincang hingga larut malam, dan saling berbagi cerita menjadi hal yang mereka tunggu-tunggu setiap harinya. Ada kehangatan yang tak pernah Johan rasakan sebelumnya. Sesuatu yang membuat hatinya merasa hidup meski ia tahu itu salah. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Johan baru saja pulang dari kantor dan Salma menunggunya dengan secangkir teh hangat. Mereka duduk di ruang tamu, ditemani suara hujan yang menenangkan. "Bu, kenapa ibu selalu perhatian sama saya?" tanya Johan tiba-tiba, tatapannya penuh arti. Salma tersenyum kecil. "Kamu suami Rina, Johan. Itu sudah cukup alasan bagi ibu untuk peduli." Namun ada jeda dalam suara Salma. Sesuatu yang membuat Johan memberanikan diri melangkah lebih jauh. "Tapi perhatian ibu rasanya lebih dari sekadar mertua ke menantu," kata Johan. Salma terdiam. Untuk pertama kalinya ia merasa kata-kata Johan menembus dinding pertahanannya. Ia mencoba mengendalikan perasaannya, tapi tatapan Johan seolah menghipnotisnya. "Kamu jangan berpikir yang macam-macam, Johan. Apa yang kita rasakan tidak boleh lebih dari ini." Suara Salma bergetar meski ia berusaha terdengar tegas. Namun malam itu semuanya berubah ketika Johan menyentuh tangannya. Salma tidak menarik diri. Dalam keheningan mereka saling menatap, menyadari bahwa batas yang seharusnya tidak dilanggar mulai kabur. Perlahan, Johan mendekati Salma, dan Salma pun hanya tersenyum. Malam semakin larut, mereka berdua pun saling memadu kasih. Terlihat sawah Salma meskipun usianya tidak muda lagi, tapi apemnya benar-benar masih sangat segar. Rumputnya yang rindang agak kering karena sudah lama sawah Salma tidak disiram. Johan menyiram dulu sawah Salma sebelum bercocok tanam karena sudah agak lama. Setelah sawah Salma basah, Johan baru mulai bercocok tanam. Setelah sawah Salma banjir, Johan tersenyum bahagia, begitupun Salma. Waktu menjelang pagi hari, mereka beres menyiram sawah. Johan lanjut ke tempatnya sementara Bu Salma merenung sambil membersihkan sisa-sisa banjir. Hubungan mereka menjadi semakin rumit. Mereka mulai mencari alasan untuk lebih sering bersama. "Salma,
Meskipun dihantui rasa bersalah, merasa ada sesuatu dalam diri Johan yang membangkitkan sisi dirinya yang sudah lama ia kubur, perasaan dicintai dan diinginkan. Namun semakin mereka larut dalam hubungan terlarang ini, semakin berat rasa bersalah yang menghantui keduanya. Johan mulai merasa seperti pengkhianat, tidak hanya terhadap Rina, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Puncaknya terjadi suatu hari ketika Rina tiba-tiba pulang tanpa memberitahu. Ia mendapati Johan dan ibunya di dapur tertawa bersama dengan keintiman yang sulit dijelaskan. Meskipun tidak ada yang mencurigakan secara langsung, Rina mulai merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. "Kok kalian kelihatan akrab banget ya?" tanya Rina dengan nada bercanda, meskipun matanya menyiratkan rasa penasaran. Salma segera mengalihkan perhatian dan menjawab dengan santai, "Ah, ibu cuma ngajarin Johan masak kesukaanmu." Namun dalam hati, Salma tahu bahwa hubungan ini tidak bisa terus berlanjut. Ia mulai merasa dirinya berada di jurang kehancuran, baik sebagai seorang ibu maupun mertua. Malam itu Salma memutuskan untuk berbicara dengan Johan. "Ini harus berhenti, Johan. Apa yang kita lakukan bukan hanya salah, tapi juga menghancurkan semuanya. Ibu mencintai Rina, dan kamu harus memilih jalan yang benar." Johan hanya bisa menunduk. Ia tahu Salma benar, tetapi hatinya belum siap untuk melepaskan perasaan yang terlanjur tumbuh. Setelah beberapa hari di rumah, Rina kembali harus pergi keluar kota karena pekerjaan yang mendesak. Ia meminta maaf kepada Johan karena tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersamanya. Rina tidak menyadari bahwa kepergiannya justru membuka ruang yang lebih besar bagi hubungan antara Johan dan Salma untuk berkembang. Ketika Rina pergi, rumah kembali menjadi tempat sunyi hanya dihuni oleh Johan dan Salma. Awalnya keduanya mencoba menjaga jarak, namun keintiman yang telah terjalin sebelumnya sulit dihindari. Mereka semakin sering berbagi waktu bersama memasak, berbincang di ruang tamu, hingga sesekali saling curhat tentang kehidupan. Suatu malam setelah makan malam sederhana yang mereka siapkan bersama, Johan memberanikan diri mengutak Johan isi hatinya. "Bu, saya tahu ini salah. Tapi saya nggak bisa membohongi diri sendiri. Saya merasa nyaman saat bersama ibu, lebih dari sekedar menantu kepada mertua." Salma terdiam. Kalimat itu membuatnya tertegun meski ia sebenarnya telah lama menyadari hal yang sama. Ia menunduk, mencoba menghindari tatapan Johan. "Johan, kamu harus sadar. Apa yang kamu rasakan ini salah. Kita tidak boleh melanjutkan perasaan ini. Rina itu anak ibu, istri kamu. Kalau dia tahu, semuanya akan hancur," kata Salma. Namun malam itu suasana hati mereka tak terbendung. Salma akhirnya menangis, merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Johan mencoba menenangkan, tetapi dalam pelukan yang seharusnya menghibur, perasaan mereka semakin intens. Mereka akhirnya saling mengakui bahwa hubungan ini telah melampaui batas. Hari-hari berikutnya hubungan mereka menjadi semakin rumit. Johan mulai menghindari pergi ke kantor, mencari alasan untuk tetap berada di rumah bersama Salma. Di sisi lain, meskipun dihantui rasa bersalah, Salma tidak bisa menghindari ketertarikannya kepada Johan. Rina yang sedang bekerja di luar kota mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Johan jarang menghubunginya, dan ketika dihubungi suaminya selalu terdengar tergesa-gesa. Ia mencoba menepis kekhawatiran itu, menganggapnya sebagai beban pikiran akibat pekerjaan. Namun Johan dan Salma mulai terjebak dalam hubungan yang semakin tak terkendali. Mereka tidak lagi hanya berbagi waktu, tetapi juga saling mencurahkan perasaan. Suatu malam, di bawah sinar bulan yang redup, Johan mengutak Johan keinginannya. "Bu, bagaimana kalau kita pergi saja dari sini, memulai semuanya dari awal?" Salma terkejut dengan ucapan Johan. Ia tahu itu tidak mungkin, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah tumbuh begitu dalam. "Kamu tahu itu tidak mungkin, Johan. Rina adalah anak ibu. Kita tidak bisa menghancurkan hidupnya." Namun semakin mereka mencoba mengakhiri hubungan ini, semakin sulit bagi mereka untuk melepaskan diri. Salma mulai merasa terjebak di antara cinta yang salah dan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Suatu hari, Rina memutuskan untuk pulang lebih awal tanpa memberitahu Johan dan ibunya.
Ia ingin memberi kejutan kepada suaminya. Ketika tiba di rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat dunianya hancur. Johan dan ibunya duduk berdekatan di sofa, saling menatap dengan intensitas yang tidak biasa. "Sebenarnya apa yang terjadi di sini?" tanya Rina dengan suara gemetar. Setelah kejadian itu, meski Rina tidak mengungkapkan kecurigaannya, hubungan antara Johan dan Salma justru semakin intens. Setiap malam setelah semua pekerjaan rumah selesai, mereka duduk bersama di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat. Obrolan mereka yang awalnya ringan dan biasa perlahan berubah menjadi percakapan yang lebih dalam, menyentuh hal-hal pribadi yang sebelumnya tak pernah dibicara Johan. Salma menceritakan masa mudanya tentang mimpinya yang tak pernah tercapai karena harus menikah muda, tentang perasaan sepi yang kadang menyelimuti hatinya sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Sementara itu, Johan mulai membuka diri tentang perasaannya yang terpendam, kegelisahannya terhadap hubungan jarak jauh dengan Rina dan rasa kosong yang ia rasakan meski memiliki istri yang ia cintai. "Kamu tahu Johan," kata Salma suatu malam sambil memandang jauh keluar jendela. "Kadang ibu merasa seperti hidup ini berlalu begitu saja. Semua orang sibuk dengan dunianya masing-masing dan ibu hanya di sini menunggu waktu berlalu." Johan menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada saya di sini." Di sela obrolan, Salma yang awalnya seperti tidak mau karena takut, malam itu mengajak duluan Johan untuk bercocok tanam dan menyirami sawahnya. Salma yang kelihatan rumput sawahnya membuat Johan tak sabar ingin menyiraminya. Untuk kali ini, sawah Salma sudah basah duluan, jadi tidak susah bagi Johan langsung bercocok tanam. Sampai 3 kali sawah Salma disiram Johan. Apemnya yang terlihat berwarna coklat tua tapi masih nampak menggoda. Rumput sawahnya yang rindang hitam kini terlihat basah putih akibat Johan siram. "Terima kasih nak," ucap Salma. "Dengan adanya kamu, sawah ibu sekarang sudah tidak kekeringan lagi." Johan tersenyum. "Ayo sama-sama Bu." Johan pun lanjut mandi, sementara Bu Salma membersihkan sisa-sisa banjir sawahnya. Malam demi malam, mereka semakin tenggelam dalam kebiasaan ini. Obrolan yang awalnya hanya berlangsung 1 atau 2 jam kini sering berlanjut hingga dini hari. Dalam percakapan mereka, ada keintiman yang tak terucapkan, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Pada suatu malam yang sepi, hujan turun deras di luar, menciptakan suasana yang semakin mendalam. Salma menceritakan masa-masa terberat dalam hidupnya, termasuk ketika ia kehilangan suaminya. Air matanya mengalir pelan saat ia mengingat kembali rasa kehilangan itu. Tanpa berpikir panjang, Johan mendekat dan menggenggam tangannya. "Ibu nggak perlu merasa sendiri lagi, saya ada di sini selalu." Salma tidak menarik tangannya. Mereka duduk dalam keheningan, hanya mendengar suara hujan di luar. Dalam momen itu, keduanya merasa seperti menemukan sesuatu yang hilang dalam hidup masing-masing. Setiap malam, Johan menyiram sawah Bu Salma. Salma pun merasa bahagia karena dengan adanya Johan, sawah ibu sekarang sudah tidak kekeringan lagi. Namun hubungan ini tak lagi sekedar obrolan malam. Ada percikan di antara mereka yang semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, Johan tanpa sadar menyentuh wajah Salma, membelai lembut pipinya. "Bu, kenapa kita tidak bisa jujur dengan apa yang kita rasakan?" bisik Johan. Suaranya penuh emosi. Salma menutup matanya, berusaha menahan air mata. "Karena apa yang kita rasakan tidak seharusnya ada, Johan. Tapi kenapa rasanya begitu benar?" Kebersamaan mereka setiap malam menjadi candu, sesuatu yang mereka tunggu-tunggu meski tahu itu salah. Di balik percakapan yang tampak sederhana, ada perasaan yang semakin dalam, semakin mengakar. Di sisi lain, Rina mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia sering menelepon Johan di malam hari, namun panggilannya sering diabaikan. Ketika ia bertanya, Johan hanya beralasan sedang lelah atau sudah tidur. Namun intuisi seorang istri tidak bisa dibohongi. Suatu malam, Rina pulang tanpa memberitahu. Wajah mereka begitu dekat. Mata mereka saling menatap dengan cara yang tidak biasa. "Kenapa kalian selalu bersama setiap malam?" tanya Rina dengan suaranya yang bergetar. Johan dan Salma terperangah, tidak tahu harus menjawab apa.
Suasana berubah tegang. Rina berdiri di sana, menatap suaminya dan ibunya dengan campuran rasa bingung dan marah. Setelah kejadian di mana Rina pulang tanpa pemberitahuan, suasana di rumah menjadi lebih canggung. Meski Johan dan Salma berusaha bersikap normal, perasaan bersalah yang membebani mereka semakin sulit disembunyikan. Rina yang merasa ada sesuatu yang aneh memilih untuk mengabaikan firasatnya, meskipun pikirannya terus dipenuhi oleh kecurigaan. Ketika Rina kembali harus bekerja di luar kota, hubungan antara Johan dan Salma justru semakin erat. Mereka menggunakan alasan membantu pekerjaan rumah sebagai pembenaran untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Johan mulai terlibat dalam rutinitas Salma, membantunya mencuci piring, menyapu, atau bahkan menemani belanja ke pasar. Johan gak usah terlalu repot, nanti kamu capek sendiri, ujar Salma sambil tersenyum ketika Johan membawa keranjang belanja mereka. Gak apa-apa, Bu, saya justru senang bisa bantu ibu, balas Johan, tatapannya penuh perhatian, membuat Salma merasa dihargai dengan cara yang berbeda. Setiap kegiatan yang mereka lakukan bersama menjadi momen intim terselubung. Saat mereka mencuci piring, jari-jari mereka kadang bersentuhan, menciptakan keheningan canggung namun penuh arti. Ketika mereka memasak bersama, Johan tanpa sadar memperhatikan Salma lebih lama dari seharusnya, sementara Salma berpura-pura tidak menyadarinya. Malam harinya, kebiasaan mereka mengobrol hingga larut kembali terulang. Kali ini obrolan mereka semakin jujur. Ibu, saya merasa seperti menemukan rumah yang sebenarnya ketika bersama ibu, ujar Johan dengan nada serius. Salma menghela nafas panjang. Kamu tahu itu salah, Johan. Tapi ibu juga nggak bisa mengabaikan perasaan ini, jawab Salma dengan lirih. Keakraban mereka tidak hanya sebatas pekerjaan rumah. Suatu hari, saat Salma merasa lelah karena mengurus taman belakang, Johan dengan sigap membantunya. Ia bahkan memijit pundak Salma ketika wanita itu mengeluh pegal. Sentuhan itu membuat keduanya terdiam, menyadari betapa dalam hubungan mereka telah melangkah. Ayo nak, ibu pengen bercocok tanam, ucap Salma. Johan pun tersenyum, tanpa banyak basa-basi langsung menyiram sawah Bu Salma sampai banjir berkali-kali. Rumput Bu Salma malam itu terlihat lebih bersih, karena dia sedikit memendekkan rumputnya sehingga lebih nampak jelas sawahnya yang berwarna coklat muda. Namun hubungan yang semakin erat ini tidak luput dari perhatian tetangga sekitar. Bisik-bisik mulai terdengar tentang betapa seringnya Johan dan Salma terlihat bersama, baik di pasar maupun di rumah. Suatu hari salah satu tetangga, Bu Ningsih, menyampaikan sesuatu kepada Rina saat bertemu di lingkungan perumahan. Mereka kelihatan akrab sekali, kamu nggak khawatir? Tanya Bu Ningsih dengan nada penuh sindiran. Rina merasa jantungnya berdetak lebih cepat meski ia mencoba menepis kekhawatiran itu. Tetapi kata-kata Bu Ningsih terus terngiang di benaknya. Setelah kembali dari luar kota, Rina memutuskan untuk mengamati perilaku Johan dan ibunya dengan lebih cermat. Ia sengaja pulang lebih awal dari biasanya tanpa memberitahu. Saat ia membuka pintu rumah, pemandangan yang dilihatnya membuat darahnya mendidih. Johan dan Salma sedang tertawa bersama di dapur, saling membantu memasak dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut wajar. Johan, Bio, apa-apaan ini? Seru Rina dengan suara bergetar, membuat keduanya terkejut. Salma menjatuhkan sendok yang ia pegang, sementara Johan tampak gugup dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu nggak pernah begini ke aku, Johan, tapi ke ibu, kata Rina. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Rina menatap mereka berdua dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Johan mencoba mendekati Rina. Rina, dengar dulu, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan? Lalu apa? Jawab Rina. Aku meninggalkan rumah ini untuk bekerja demi kita, sementara kamu dekat dengan ibuku di belakangku. Salma akhirnya angkat bicara. Rina, ini semua salah ibu. Tapi tidak ada apa-apa di antara kami, ibu janji. Namun nada suara Salma yang gemetar justru membuat Rina semakin curiga. Ia melihat ke arah Johan dan ibunya bergantian, mencari kebenaran di mata mereka. Aku nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalian berdua, kalian sudah melewati batas, ujar Rina sebelum berlari ke kamarnya.
Air mata mengalir deras di pipinya. Malam itu rumah terasa begitu sunyi. Mereka tahu bahwa hubungan yang mereka jalani selama ini bukan hanya telah melukai hati Rina, tetapi juga merusak kepercayaan yang menjadi dasar keluarga mereka. Setelah kejadian Rina memergoki kedekatan mereka, hubungan antara Johan dan Salma menjadi semakin rumit. Meski mereka berusaha meyakinkan Rina bahwa tidak ada yang terjadi, rasa curiga di hati Rina semakin tumbuh. Namun pekerjaannya yang menuntut membuatnya tidak bisa terus berada di rumah untuk mengawasi mereka. Dengan berat hati, Rina kembali keluar kota meski hatinya penuh dengan kekhawatiran dan kecurigaan. Ketika Rina pergi, Johan dan Salma mencoba menjaga jarak. Mereka menyadari bahwa kedekatan mereka telah membawa kehancuran dalam keluarga. Namun rasa yang sudah terlanjur dalam itu sulit dihindari. Setiap kali mereka berada di ruangan yang sama, ada ketegangan yang tak terucapkan. Malam itu, ketika hujan deras mengguyur, Salma duduk sendirian di ruang tamu memandangi jendela dengan tatapan kosong. Johan yang mendengar suara hujan keluar dari kamarnya dan melihat Salma. Tanpa sadar ia mendekat. "Bu, ibu nggak apa-apa?" tanya Johan pelan. Salma hanya mengangguk, namun air mata mulai mengalir di pipinya. "Johan, kenapa semuanya jadi seperti ini? Ibu merasa seperti menghancurkan hidup anak ibu sendiri." Johan duduk di sampingnya, mendekap tangan Salma dengan lembut. "Bu, ini bukan salah ibu. Perasaan ini datang begitu saja. Saya nggak bisa mengabaikannya, Bu." Keheningan melingkupi mereka. Hanya terdengar suara hujan yang semakin deras. Tanpa sadar, Johan menyentuh wajah Salma, menghapus air matanya. Dalam momen itu, semua logika runtuh. Mereka tenggelam dalam perasaan yang tak lagi bisa mereka hindari. Johan pun mengajak Salma bercocok tanam. "Ibu mau nggak sekarang?" sambil tersenyum. "Iya nak, ibu juga mau," jawab Salma. Mereka pun bercocok tanam. Salma sangat semangat membantu Johan menyiram sawahnya agar cepat banjir. "Ayo nak, sebentar lagi airnya keluar ini," ucap Salma. Setelah banjir, mereka melanjutkan obrolan yang sempat terjeda. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin dalam. Setiap hari mereka mencari alasan untuk bersama, entah memasak, membersihkan rumah, atau sekadar duduk berbincang di teras. Salma mulai merasakan kehangatan yang sudah lama ia rindukan, sementara Johan merasa seperti menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Namun rasa bersalah tetap menghantui mereka. Salma sering menangis di kamarnya, sementara Johan terjebak dalam pergulatan batin. Mereka tahu apa yang mereka lakukan salah, tetapi perasaan itu terlalu kuat untuk dilawan. Beberapa minggu kemudian, Rina memutuskan untuk pulang lebih awal dari jadwalnya. Ia ingin memberikan kejutan kepada suaminya, berharap kehadirannya bisa memperbaiki hubungan mereka. Namun apa yang ia lihat ketika membuka pintu rumah menghancurkan segalanya. Di ruang tamu, ia melihat Johan dan ibunya duduk berdampingan, tangan mereka saling menggenggam, wajah mereka begitu dekat, dan dari cara mereka menatap satu sama lain, Rina tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan mertua dan menantu. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Rina dengan suara bergetar, membuat keduanya tersentak. Salma segera berdiri, wajahnya pucat pasi. "Rina, ini tidak seperti yang kamu pikirkan," ucap Salma. "Tidak seperti yang kupikirkan?" potong Rina. "Aku meninggalkan rumah ini karena percaya kalian bisa menjaga batas. Tapi ternyata kalian menghancurkan kepercayaanku." Johan mencoba mendekati Rina. "Rina, dengar dulu aku. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku minta maaf. Ini salahku." Namun Rina mundur selangkah. Air mata membanjiri wajahnya. "Johan, kamu bukan hanya mengkhianati aku, tapi kamu juga menghancurkan keluarga kita," ujarnya sambil menatap Salma dengan penuh luka. "Bagaimana ibu bisa melakukan ini kepada aku? Aku anak ibu." Salma tak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa menangis, menundukkan kepala, menahan rasa bersalah yang begitu besar. Rina akhirnya meninggalkan rumah malam itu, membawa koper tanpa tahu kemana harus pergi.
Johan dan Salma hanya bisa saling menatap dalam keheningan, menyadari bahwa hubungan terlarang mereka telah menghancurkan segalanya. Setelah malam penuh amarah dan air mata itu, Rina pergi meninggalkan rumah dan menginap di rumah salah satu temannya. Ia mencoba mencerna semua yang terjadi, namun kenyataan bahwa suaminya dan ibunya telah mengkhianatinya terlalu sulit untuk diterima. Johan mencoba menghubungi Rina berkali-kali, tetapi semua telepon dan pesan singkatnya diabaikan. Ia bahkan mencoba menemui Rina di kantor, tetapi Rina menolak untuk bertemu. Rina merasa dikhianati oleh dua orang yang paling ia percayai, dan luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan. Di sisi lain, Salma hidup dalam rasa bersalah yang mencekik. Ia merasa tidak hanya telah kehilangan anaknya, tetapi juga telah menghancurkan kehidupan rumah tangga Rina. Hubungannya dengan Johan yang awalnya terasa seperti pelarian dari kesepian kini menjadi beban yang tidak bisa ia tanggung. Beberapa minggu kemudian, Rina memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Ia mengajukan gugatan cerai. Ketika ia menyerahkan surat cerai itu kepada Johan, air mata berlinang di pipinya. "Johan, aku nggak tahu apa yang membuatmu bisa melakukan ini, tapi aku tahu satu hal. Aku nggak bisa lagi hidup denganmu setelah semua ini," ujar Rina dengan suara bergetar. Johan tidak mencoba membantah. Ia tahu bahwa ia tidak punya hak untuk meminta Rina memaafkannya. Dengan berat hati, ia menandatangani dokumen itu. "Aku minta maaf, Rina. Aku benar-benar menyesal. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti ini." "Penyesalanmu nggak akan mengembalikan kepercayaanku," balas Rina. "Aku hanya berharap kamu bisa menemukan cara untuk memperbaiki dirimu, meskipun itu bukan lagi bersamaku." Perceraian mereka berjalan cepat karena Rina tidak meminta harta atau apapun dari Johan. Ia hanya ingin mengakhiri hubungan itu secepat mungkin. Setelah resmi bercerai, Rina memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai hidup baru. Di rumah, hubungan antara Johan dan Salma semakin memburuk. Salma yang merasa tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Sebelum pergi, ia berbicara kepada Johan untuk terakhir kalinya. "Johan, kita berdua salah, sangat salah, dan sekarang kita harus menanggung akibat dari apa yang telah kita lakukan," ujar Salma suaranya lelah dan penuh penyesalan. "Ibu maafkan saya," kata Johan dengan lirih. "Maafkan diri kamu sendiri dulu, Johan. Kita tidak akan pernah bisa memperbaiki apa yang telah terjadi, tapi kita harus belajar untuk hidup dengan kenyataan ini," balas Salma sebelum pergi. Setelah kepergian Salma, Johan hidup dalam kesendirian. Rumah yang dulu dipenuhi dengan tawa kini menjadi sunyi. Ia menyesali semua yang telah terjadi, tetapi tidak ada cara untuk memperbaikinya. Sementara itu, Rina mencoba bangkit dari luka yang ia alami dengan dukungan dari teman-teman dan lingkungan barunya. Perlahan-lahan, ia mulai menemukan kembali kebahagiaan. Ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan siapapun menghancurkan hidupnya. Hubungan terlarang antara Johan dan Salma akhirnya membawa kehancuran bagi semua pihak. Rina kehilangan suami dan ibunya, Salma kehilangan anak dan rasa hormat pada dirinya sendiri, sementara Johan kehilangan keluarganya dan hidup dalam penyesalan mendalam. Cerita ini menjadi pengingat bahwa sebuah pengkhianatan tidak hanya melukai hati, tetapi juga menghancurkan hubungan yang paling berharga dalam hidup. Terima kasih yang sudah menonton kisah ini. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih.